Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ya. Kesempatan kali ini saya mau bahas tentang BPJS Kesehatan. Ya. Jadi saya pernah survei ke seluruh Indonesia secara online 100 orang dan ternyata ada 61% orang Indonesia menggunakan BPJS Kesehatan. Mungkin termasuk Anda. Nah, pada kesempatan kali ini di video ini saya mau membahas tentang kelebihan-kelebihan BPJS sekaligus kekurangannya. Yuk, simak terus ya. Memiliki BPJS Kesehatan itu baik dan sangat menguntungkan asal tahu aturan mainnya. Ketertiban itu penting untuk menjamin kebaikan bagi semua pihak, baik pasien, rumah sakit maupun pemerintah. Jadi jangan buru-buru sewot jika prosedurnya agak merepotkan. Jika Anda punya masalah, jangan langsung marah-marah kepada petugas rumah sakit. Tanyakan dulu kepada pihak BPJS baiknya bagaimana. Sudah membayar bukan berarti bebas minta apa saja. Semua ada aturannya, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ibarat mau naik kereta api, kita tidak bisa nyegat di tengah jalan. Semua penumpang harus naik dan turun di stasiun kereta api yang ditentukan tempatnya. Tidak peduli kelas eksekutif, bisnis maupun ekonomi, semua ada aturannya walaupun sudah membayar. Kalau tertinggal kereta api juga jangan ngotot. Tidak bisa pakai alasan saya sudah membayar, harus ditunggu sampai saya naik. Nah, dibandingkan dengan asuransi swasta, BPJS memiliki beberapa keunggulan. Antara lain, BPJS menjamin kondisi yang dikecualikan oleh asuransi swasta. Banyak asuransi swasta yang tidak menanggung penyakit akibat dari kehamilan. Bahkan persalinan normal juga tidak ditanggung asuransi swasta. Kedua, hampir semua penyakit ditanggung oleh BPJS. Syaratnya sesuai dengan prosedur JKN. Ini bisa dilihat di Permenkes nomor 28 tahun 2014. Ketiga, preminya murah. Premi BPJS kurang dari 100.000 per bulan. Kalaupun lebih sedikit lah. Premi asuransi swasta rata-rata minimal 300.000 per bulan, bahkan ada yang minimal 500.000 per bulan. Lalu BPJS menanggung tanpa melihat kondisi sebelumnya. Di asuransi swasta, mereka akan menolak pengajuan asuransi jika calon tertanggung telah menderita penyakit-penyakit tertentu. Hal ini tidak berlaku untuk BPJS, setidaknya untuk saat ini. Lalu BPJS menjamin seumur hidup. BPJS menjamin seumur hidup di asuransi swasta menanggung maksimal hingga usia 100 tahun. Walaupun saya sendiri ragu juga apakah masih ada orang yang hidup di atas 100 tahun ya. Oke, dengan kelebihan-kelebihan BPJS tersebut, apakah berarti Anda sudah tidak lagi membutuhkan asuransi swasta? Nanti dulu. BPJS juga memiliki beberapa kelemahan bila dibandingkan dengan asuransi swasta. Memiliki BPJS saja tidak cukup, karena BPJS tidak memberi uang tunai atau uang cash untuk anak istri Anda agar bisa memenuhi kebutuhan hidup selama Anda sakit. Ada hal yang tak kalah penting selain biaya berobat di rumah sakit, yaitu melengkapi kebutuhan hidup. Mungkin tidak akan menjadi masalah jika seorang pasien menderita sakit ringan atau sedang dan harus rawat inap di rumah sakit. Misalnya sakit tipes, 3 hari sudah boleh pulang dan sembuh. Namun bagaimana jika pasien menderita penyakit berat, penyakit kritis atau bahasa asuransinya critical illness, contohnya kanker atau stroke? Masalahnya akan lebih rumit kan? Critical illness insurance atau asuransi penyakit kritis ini suatu asuransi yang akan membayarkan klaim Anda ketika kondisi penyakit yang Anda derita telah didiagnosa dalam keadaan kritis.
Critical illness atau penyakit kritis ini selain berbiaya sangat besar, proses penyembuhannya juga lama. Nah, saya ada tips nih buat teman-teman ya. Saat memilih membeli asuransi penyakit kritis ini, umumnya klaim akan cair jika peserta asuransi benar-benar terjangkit penyakit kritis dalam kondisi yang cukup berat. Jika Anda menginginkan proteksi dalam kondisi lebih awal, sebaiknya Anda menanyakan hal tersebut kepada agen asuransi Anda agar tidak salah pilih. Ini penting karena tidak semua asuransi penyakit kritis memberi pencairan di awal-awal gejala penyakit kritis, bahkan kebanyakan saat kondisi sudah berat. Kita lanjut ya. Karena proses penyembuhannya lama, muncul pertanyaan, berapa lama perusahaan memberi cuti kepada karyawan yang sakit? Berapa lama ya? 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan? Nah, banyak kasus seorang pasien penyakit kritis harus berhenti bekerja karena tidak mampu lagi bekerja atau sudah berbulan-bulan masih belum sehat. Lalu bagaimana dengan nasib anak istrinya? Bagaimana caranya membayar sekolah, cicilan kredit, pajak, dan lain sebagainya? Nah, disinilah perlunya kita memiliki polis asuransi penyakit kritis yang akan memberikan uang cash atau uang tunai jika resiko tersebut terjadi. Jadi bisa digarisbawahi begini teman-teman, biaya rumah sakit solusinya BPJS. Untuk kehidupan sehari-hari solusinya adalah klaim dari penyakit kritis, asuransi penyakit kritis yang saya maksudkan tadi, yang akan memberikan uang cash atau tunai kepada peserta jika terkena salah satu dari penyakit kritis. Jadi sampai sini mungkin sudah bisa dipahami ya teman. Nah, selain itu BPJS tidak memiliki fitur wakaf. Nah, fitur wakaf ini adalah investasi akhirat yang bisa kita gunakan dalam instrumen asuransi jiwa. Seperti apakah fitur wakaf itu? Teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya tentang wakaf asuransi syariah. Di situ sudah saya jelaskan. Oke, demikian. Jika ada pertanyaan atau komentar silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Saya dengan senang hati akan menjawabnya dan saya akan selalu terbuka untuk bertemu dengan Anda baik secara online maupun offline. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sukses, salam sehat, dan salam anugerah keluarga.